Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan nasihat terbalik. Di sebuah negeri yang terkenal dengan pasar riuh dan istana megah, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Ia bukan pejabat, bukan ulama besar, juga bukan saudagar kaya. Tapi satu hal yang membuat namanya dikenal dari warung kopi sampai ruang singgasana. Mulutnya sering salah, tapi hasilnya selalu benar. Abu Nawas punya kebiasaan aneh. Ketika orang lain memberi nasihat dengan wajah serius dan alis berkerut, Abu Nawas justru memberi nasihat sambil tertawa, bercanda, dan sering terbalik isinya. Dan justru itulah yang membuat orang-orang bingung sekaligus tercerahkan. Suatu pagi, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, menikmati teh hangat, ketika seorang pemuda bernama Salman datang dengan wajah kusut. "Abu Nawas," kata Salman, "aku ingin hidup sukses, tapi aku malas bekerja. Apa nasihatmu?" Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata serius, "Kalau begitu, teruslah bermalas-malasan. Tidurlah sepanjang hari. Jangan bangun pagi. Jangan bekerja. Dengan begitu, kau akan menjadi ahli dalam kemiskinan." Salman terkejut. "Hah? Itu nasihat apa?" Abu Nawas mengangguk puas. "Nasihat terbaik. Karena kemiskinan tak pernah mendatangi orang rajin." Salman pulang sambil berpikir keras. Sejak hari itu, setiap kali ia ingin malas, kata-kata Abu Nawas terngiang. Ia pun bangun pagi dan mulai bekerja, tak ingin jadi ahli kemiskinan. Tak lama kemudian, seorang saudagar kaya bernama Harits mendatangi Abu Nawas. Pakaiannya berkilau, cincin di setiap jari, dan suaranya lebih keras dari lonceng masjid. "Abu Nawas," katanya, "bagaimana caranya agar semua orang menghormatiku?" Abu Nawas tersenyum licik. "Pamerlah lebih banyak lagi. Ceritakan hartamu ke semua orang. Jangan lupa, hitung emasmu di tengah pasar agar semua melihat." Harits tersenyum bangga. "Itu ide bagus." Beberapa hari kemudian, Harits benar-benar melakukan itu. Hasilnya, orang-orang menghindar. Ada yang mencibir, ada yang iri, ada pula yang diam-diam mencuri. Harits kembali dengan wajah pucat. "Tak ada lagi yang menghormatiku." Abu Nawas mengangguk. "Tentu. Hormat tak tumbuh dari pamer, tapi dari sikap." Kabar tentang nasihat terbalik Abu Nawas sampai ke telinga raja. Sang raja penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja, "bagaimana caranya menjadi raja yang dicintai rakyat?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Mudah, Paduka. Abaikan rakyat. Jangan dengarkan keluhan mereka. Naikkan pajak, dan jaranglah muncul di hadapan umum." Seluruh istana terdiam. Wajah para menteri pucat pasi. Raja menyipitkan mata. "Kau mengejekku?" Abu Nawas membungkuk sopan. "Tidak, Paduka. Justru itulah cara tercepat agar raja dibenci. Dan dari situ, Paduka akan tahu apa yang tidak boleh dilakukan." Raja tertawa keras sampai janggutnya bergoyang. "Kau benar, Abu Nawas. Kadang, nasihat terbaik adalah menunjukkan jalan yang salah." Suatu malam, Abu Nawas duduk sendirian dan berkata pada dirinya sendiri, "Wahai Abu Nawas, teruslah merasa paling pintar. Jangan pernah belajar lagi." Ia tertawa dan menggeleng. "Tidak, aku harus terus belajar. Karena orang yang merasa paling pintar adalah orang paling bodoh." Pesan moral. Kadang, kebenaran lebih mudah dipahami ketika disampaikan secara terbalik. Nasihat tidak selalu harus keras dan serius.
Kadang, tawa dan sindiran justru membuat pesan lebih membekas. Abu Nawas mengajarkan kita, jangan malas jika tak ingin miskin. Jangan pamer jika ingin dihormati. Jangan menutup telinga jika ingin dicintai. Dan jangan merasa paling benar jika ingin terus belajar. Karena dalam hidup, jalan yang salah seringkali adalah cermin paling jujur untuk menemukan jalan yang benar. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan warisan terkunci. Di sebuah kota yang ramai dengan pasar, masjid, dan lorong-lorong sempit penuh gosip, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Hajjib bin Kamil. Ia terkenal bukan hanya karena hartanya yang melimpah, tetapi juga karena sifatnya yang sangat pelit tingkat dewa, bahkan debu pun enggan ia pinjamkan. Suatu pagi, kabar mengejutkan menyebar cepat seperti bau ikan asin di bawah terik matahari. Hajjib bin Kamil wafat. Warga kota langsung berbisik-bisik. Bukan karena sedih, melainkan penasaran. Hartanya diwariskan ke siapa? Emasnya ada berapa peti? Apakah rumahnya sampai lantainya dari perak? Ternyata, Hajjib tidak memiliki anak. Ia hanya meninggalkan beberapa keponakan yang sejak kecil jarang ia akui, kecuali saat mereka meminjam uang, yang tentu saja selalu ditolak. Namun yang paling membuat geger adalah surat wasiatnya. Dalam wasiat tertulis, seluruh hartaku kusimpan dalam satu peti besar. Peti itu hanya boleh dibuka oleh orang yang paling cerdas di negeri ini. Jika gagal membukanya, maka warisan tidak boleh dibagi. Sontak para keponakan melongo. Peti terkunci? Mana kuncinya? Bagaimana cara membukanya? Masalahnya, tidak ada kunci. Peti itu besar, terbuat dari besi tebal, penuh ukiran aneh, dan hanya memiliki satu lubang kecil di tengahnya. Tidak jelas untuk apa. Para pejabat istana dipanggil. Ulama, cendekiawan, ahli logika, bahkan tukang kunci terbaik di kota ikut mencoba. Hasilnya, ada yang memukul peti-petinya tidak rusak, palunya yang patah. Ada yang membaca doa panjang petinya tetap diam. Ada yang memutar-mutar peti sambil berpikir keras malah pusing sendiri. Peti itu tak bergeming sedikit pun. Akhirnya seseorang berkata, kalau soal kecerdikan, hanya satu orang yang pantas dipanggil. Semua serempak menyebut satu nama. Abu Nawas. Abu Nawas datang ke rumah almarhum dengan langkah santai. Ia mengenakan sorban putihnya yang agak miring, jubah sederhana, dan wajah ramah yang seolah berkata, masalah serumit apapun, santai dulu. Ia mengelilingi peti itu, mengetuknya pelan, lalu duduk bersila. Gumamnya. Para keponakan menahan napas. Apakah kamu tahu cara membukanya? Tanya salah satu dengan penuh harap. Abu Nawas mengangguk perlahan. Tahu. Semua langsung bersorak. Tapi, lanjut Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Sebelum dibuka, aku ingin mendengar satu hal. Apa sebenarnya isi peti ini? Warisan, jawab mereka serempak. Emas, perhiasan, uang perak, dan harta lainnya. Abu Nawas mengelus janggutnya. Dan kalian semua yakin, Hajjib bin Kamil orang yang suka berbagi? Mereka terdiam. Abu Nawas berdiri, lalu berkata lantang. Baiklah. Dengarkan baik-baik. Peti ini tidak perlu dipukul, tidak perlu dibacakan mantra, dan tidak perlu dibongkar. Ia lalu mengambil selembar kertas dan pena. Kemudian ia menulis besar-besar dan membacakannya. Warisan ini dibuka dengan kejujuran dan keserakahan. Semua bingung. Abu Nawas selalu berkata, sekarang, masing-masing dari kalian sebutkan dengan jujur, berapa bagian yang kalian inginkan dari warisan ini. Keponakan pertama berkata, separuh.
Keponakan kedua berkata, "Setidaknya sepertiga." Yang ketiga berkata, "Sebanyak mungkin." Begitu kalimat terakhir diucapkan, terdengarlah suara, klik, pelan dari dalam peti. Semua melompat. Terbuka. Dengan perlahan, tutup peti itu terbuka sendiri. Namun, di dalam peti itu tidak ada emas. Tidak ada perhiasan. Tidak ada uang perak. Isinya hanya sepucuk surat dan sebuah cermin besar. Surat itu dibacakan oleh Abu Nawas. "Jika kalian membuka peti ini, ketahuilah, aku menyimpan hartaku semasa hidup, dan menyimpannya pula setelah mati. Warisan sesungguhnya adalah wajah kalian sendiri. Jika kalian rakus, itulah peninggalanku." Para keponakan saling berpandangan, lalu menatap cermin. Yang terlihat hanyalah wajah mereka sendiri, wajah penuh harap, kecewa, dan malu. Abu Nawas tertawa kecil. "Hajib bin Kamil begitu pelit," katanya. "Bahkan setelah mati pun ia masih enggan berbagi." Warga yang menonton pun tertawa terbahak-bahak. Akhirnya diketahui bahwa seluruh harta Hajib telah ia habiskan untuk dirinya sendiri semasa hidup, dan sisanya diam-diam ia sumbangkan ke tempat yang tak pernah disebutkan. Para keponakan pulang dengan tangan kosong, tapi kepala penuh pelajaran. Sementara Abu Nawas pergi sambil bergumam, warisan paling berat memang bukan emas, melainkan sifat buruk yang diturunkan. Pesan moral: keserakahan hanya akan membuat seseorang malu di hadapan orang lain. Harta tidak akan berarti jika tidak disertai kebijaksanaan dan kebaikan. Kecerdikan sejati bukan soal membuka kunci, tapi membuka pikiran dan hati. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan keinginan aneh. Pada suatu pagi yang cerah, kota Baghdad sudah ramai dengan pedagang, penjual kurma, dan anak-anak yang berlarian ke sana-sini. Namun, suasana di dalam istana justru berbeda. Hari itu sang raja bangun dengan sebuah keinginan yang sulit dijelaskan oleh logika manusia manapun. Raja duduk di singgasananya sambil memegangi dagunya. Para menteri saling pandang dengan dahi berkerut, takut membuka suara. Biasanya, kalau raja sudah diam terlalu lama, itu pertanda akan muncul permintaan aneh berikutnya. Dan benar saja. Tiba-tiba raja berdiri dan berkata lantang, "Aku ingin sesuatu yang belum pernah diminta oleh raja manapun." "Panggil Abu Nawas." Para menteri sontak panik. Beberapa langsung berpikir, "Aduh, apalagi ini? Dulu dia pernah minta bayangan yang bisa ditangkap, pernah minta hujan turun di istana saja. Sekarang apalagi?" Tak butuh waktu lama, Abu Nawas datang dengan senyum santainya, seperti biasa. Ia membungkuk, "Daulat tuanku, apakah hamba dipanggil untuk perkara yang aneh lagi?" Raja tersenyum lebar. Itu sudah menjadi firasat buruk. Raja mendekat pada Abu Nawas dengan cara pelan-pelan seolah hendak membisikkan rahasia negara. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin engkau membawakanku suara yang tidak bersuara." Abu Nawas berkedip beberapa kali. "Suara yang tidak bersuara, tuanku?" "Betul," kata raja sambil mengangguk mantap. "Aku ingin mendengarnya besok pagi. Jika engkau gagal, hukuman istana menantimu." Para menteri langsung menutup wajah. Kalau permintaannya masih berbentuk benda, masih mungkin. Ini, suara yang tidak bersuara? Abu Nawas mengangguk pelan, "Baiklah tuanku, hamba akan bawakan suara itu." Raja tersenyum puas, lalu duduk kembali. Abu Nawas pulang dengan langkah santai.
walau dalam hati ia memikirkan cara meloloskan diri dari hukuman raja. Ia menghabiskan waktu di tepi sungai, melihat air mengalir, mendengarkan angin, bahkan melihat ikan-ikan berenang. Tapi semuanya bersuara. Ia kemudian pergi ke padang pasir. Senang sepi, tapi tetap saja, suara angin masih ada. Ia sampai berpikir, andai aku bisa meminjam logika unta, mungkin aku bisa tahu apa maksud raja. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide gila. Seperti biasa. Keesokan harinya di istana, raja sudah duduk dengan semangat tinggi. Para menteri tegang. Banyak yang berbisik, wah, kali ini Abu Nawas pasti gagal. Abu Nawas masuk sambil membawa sebuah kotak kayu kecil. Raja langsung heboh. Ah! Kotak itu pasti berisi suara yang tak bersuara. Abu Nawas menggenggam kotak itu erat-erat lalu berkata, "Tuanku, suara ini sangat sensitif. Jika kotaknya dibuka oleh orang yang tidak tepat, suara ini bisa kabur." Raja terlihat semakin penasaran. "Baik, baik. Aku yang akan membukanya." Raja membuka kotak itu dengan perlahan-lahan. Dan kotak itu kosong. Benar-benar kosong. Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudnya ini, Abu Nawas?" "Kotaknya kosong." Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar sekali, tuanku. Itulah suara yang tidak bersuara. Suara yang tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa ditangkap, karena memang tidak ada suaranya." Para menteri langsung menahan tawa. Beberapa hampir jatuh dari kursi. Raja melongo, mencoba mencerna logika itu. Lalu perlahan, ia juga tertawa keras. "Hahaha. Abu Nawas, kau benar-benar licin seperti belut. Baiklah, aku terima jawabannya." Abu Nawas membungkuk hormat. Karena bagi raja, yang penting bukan logikanya, tapi hiburannya. Pesan moral. Terkadang, masalah yang terlihat rumit bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang sederhana. Jangan takut menghadapi sesuatu yang tampak mustahil, karena bisa jadi, jawabannya justru ada pada hal yang paling tidak kita duga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan koin perak ajaib. Di sebuah pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas berjalan santai di jalan pasar yang ramai. Ia baru saja membantu seorang tetangga memperbaiki atap rumahnya, dengan imbalan yang cukup unik. Bukannya uang, sang tetangga memberinya sebutir telur dan doa, "Semoga rezekimu berlipat ganda, Abu Nawas." Namun, bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan keberuntungan di tempat tak terduga. Saat melewati toko tukang besi, matanya tertuju pada sesuatu yang berkilau di antara debu jalanan. Ia memungut benda itu dan berkata pelan, koin perak? Wah, rezeki datang tanpa harus memanjat atap rupanya." Koin itu bersinar aneh di bawah sinar matahari. Terlihat biasa, tapi terasa berbeda. Abu Nawas mencoba menggigitnya, seperti kebiasaan orang zaman dulu untuk memastikan keaslian. Asli. Tapi rasanya agak aneh. Mungkin perak dari negeri jin? Ia pun menyimpannya di saku dan melanjutkan perjalanan. Perut Abu Nawas mulai berbunyi. Ia mampir ke toko roti langganannya. "Tuan Karim, roti gandum 1, tolong." "Baik, Abu Nawas." 1 koin perak, seperti biasa. Abu Nawas mengeluarkan koin perak yang baru ditemukan, menyerahkannya, lalu mengambil roti. Tapi belum sempat ia melangkah jauh, Tuan Karim berteriak kaget. "Abu Nawas, kau belum bayar." "Belum bayar?
bukankah aku sudah memberimu koin perak ini? Tapi koinmu hilang begitu saja dari tanganku. Mereka berdua memeriksa meja, lantai, bahkan saku Tuan Karim. Tak ada apapun. Anehnya, ketika Abu Nawas merogoh sakunya sendiri, koin perak itu kembali ke sana. Abu Nawas menatap koin itu dengan dahi berkerut. Apa-apaan ini? Koin ini seperti anak kecil yang tak mau jauh dari ibunya. Malam harinya, di rumah sederhana miliknya, Abu Nawas mencoba menguji keanehan itu. Ia meletakkan koin di meja, lalu menatapnya seperti ilmuwan sedang mengamati tikus percobaan. Baiklah, koin aneh. Jika kau memang hidup, aku akan mengujimu. Ia menutup koin itu dengan mangkuk, lalu berjalan keluar sebentar. Ketika kembali, koin itu sudah tidak ada. Dan ketika ia menyentuh sakunya, astagfirullah, kau kembali lagi. Abu Nawas tergelak. Koin ini seperti anjing setia yang tak mau lepas dari majikannya. Tapi kalau begitu, aku bisa kaya tanpa harus khawatir kehilangan uang. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan menuju istana. Ia mendapat ide yang, menurutnya, terlalu brilian untuk diabaikan. Ia datang menghadap Raja Harun al-Rasyid dengan wajah penuh semangat. Wahai Baginda Raja yang bijaksana, hamba menemukan benda ajaib. Benda ajaib lagi, Abu Nawas? Jangan bilang ini seperti jubah tak terlihatmu yang malah membuatmu menabrak tembok istana. Tidak, Baginda. Kali ini benar-benar ajaib. Ini koin perak yang tidak bisa hilang. Raja tertarik. Tidak bisa hilang? Maksudmu? Hamba bisa memberikannya kepada siapa saja, tapi dia akan kembali ke saku hamba dalam sekejap. Raja yang penasaran meminta Abu Nawas membuktikannya. Abu Nawas menyerahkan koin itu kepada Raja. Sang Raja menimangnya di tangan, sambil berkata, koin biasa saja. Tiba-tiba, pof, koin itu hilang dari tangannya dan muncul kembali di saku Abu Nawas. Raja terkejut bukan main. Subhanallah. Bagaimana bisa? Itulah, Baginda. Sepertinya koin ini hanya mau tinggal bersamaku. Raja pun tertawa keras. Tapi di antara tawa itu, muncul ide jahil dari sang penguasa. Kalau begitu, Abu Nawas, gunakan koinmu untuk membayar seluruh pajak bulan ini. Tapi Baginda, koin ini tak bisa hilang, artinya aku tak pernah benar-benar membayar. Justru itu, aku ingin lihat bagaimana para petugas pajak kebingungan. Maka berangkatlah Abu Nawas membawa koin ajaibnya ke kantor pajak. Setiap kali Abu Nawas membayar dengan koin perak itu, koinnya selalu menghilang dari tangan petugas dan kembali ke sakunya sendiri. Petugas pertama, tunggu. Mana uangnya? Abu Nawas, baru saja saya kasih, bukan? Petugas kedua, Abu Nawas, jangan bercanda. Kau pikir kami bodoh? Abu Nawas, saya justru khawatir koin saya yang terlalu pintar. Para petugas akhirnya menyerah. Mereka menulis laporan ke istana. Abu Nawas telah membayar, tapi uangnya menolak disimpan. Raja membaca laporan itu sambil tertawa terbahak-bahak hingga kursinya hampir terguling. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat pajak jadi bahan tertawaan. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi didatangi seorang pria berjubah putih. Abu Nawas, koin itu adalah ujian, bukan hadiah. Ia tak bisa hilang karena bukan milikmu. Kembalikanlah ke tempat kau menemukannya. Keesokan harinya, ia kembali ke jalan tempat ia menemukan koin itu. Ia menaruh koin itu di tanah dan berkata, "Terima kasih atas pelajaranmu, wahai koin ajaib. Rezeki sejati bukan yang tak bisa hilang, tapi yang membawa berkah." Setelah Abu Nawas berbicara, koin itu lenyap dalam cahaya keperakan, dan di tempatnya tumbuh bunga kecil berwarna putih. Abu Nawas tersenyum,
melangkah pulang sambil berkata, "Kalau begitu, lebih baik aku cari rezeki dari doa, bukan dari koin yang keras kepala." Kadang, sesuatu yang tampak seperti keberuntungan abadi bisa jadi ujian tersembunyi. Rezeki sejati adalah yang membawa ketenangan, bukan yang tak bisa hilang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri angin yang menghilang. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja menyembulkan wajahnya di balik menara istana Baghdad, seluruh kota mendadak diliputi suasana aneh. Biasanya, angin sepau-sepai selalu berhembus dari arah sungai Tigris, membuat orang-orang merasa sejuk meskipun terik matahari sudah mulai panas. Tetapi hari itu, semua berbeda. Angin seolah-olah berhenti. Tidak ada satu helai pun daun bergerak. Debu di jalanan pun seakan membatu di tempatnya. Bayangkan, bendera kerajaan yang biasanya berkibar gagah di menara istana, kini menggantung lunglai, tak bergerak sedikit pun. Penduduk pun mulai panik. "Ya ampun! Kemana angin pergi?" teriak seorang ibu yang sedang menjemur pakaian, namun kainnya hanya diam tak berkibar. "Aku tidak bisa bernafas lega tanpa angin," keluh seorang pedagang ikan asin, yang tokonya kini bau amis bukan main karena udara tidak bergerak. "Aku bahkan tidak bisa meniup serulingku." Suaranya jadi aneh, protes seorang penggembala. Berita hilangnya angin pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja mendengus kesal. Bagaimana mungkin angin bisa hilang? Ini sangat mencurigakan. Jangan-jangan ada yang mencurinya. Para menteri saling pandang. Salah satu menteri yang sok pintar berkata, "Tuanku, mungkin jin-jin nakal yang mencuri angin dari negeri kita." Yang lain menimpali, atau mungkin angin pindah ke kerajaan tetangga karena mereka memberi pajak lebih tinggi. Raja makin gusar. "Cukup. Kita butuh seseorang yang bisa mengungkap misteri ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas?" Abu Nawas, yang saat itu sedang tidur pulas dengan posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas bantal, tiba-tiba dikejutkan oleh utusan raja. "Abu Nawas, kau harus segera menghadap. Ada masalah besar." Dengan mata setengah terbuka, Abu Nawas menguap lebar. "Masalah apa lagi? Apakah kali ini kuda raja lupa cara meringkik? Atau mungkin ayam jantan istana berubah jadi bebek?" Sang utusan menggeleng cepat. "Bukan. Angin hilang dari negeri ini." Mendengar itu, Abu Nawas langsung terbahak. "Hahaha. Bagaimana bisa angin hilang? Apakah ada kantong raksasa yang menyedotnya?" Namun karena ini perintah raja, ia pun bergegas ke istana. Di hadapan raja, Abu Nawas pura-pura serius meskipun hatinya geli. "Abu Nawas," kata raja lantang, "aku ingin kau temukan angin yang hilang itu. Tanpa angin, rakyat menderita. Daun tidak bergoyang, bendera tidak berkibar, bahkan janggutku ini tidak bisa menari ditiup angin seperti biasanya. Itu tidak pantas untuk seorang raja." Abu Nawas mengusap janggutnya sendiri dan menjawab, "Baiklah tuanku, saya akan cari angin yang hilang. Tapi tentu saya butuh biaya perjalanan, kuda cepat, dan kantong kosong yang besar untuk menangkap angin kalau raja langsung mengangguk. Kabulkan semua permintaannya." Maka berangkatlah Abu Nawas membawa seekor kuda, beberapa kantong kosong, dan roti bekal perjalanan. Penduduk pun berkerumun melihatnya. "Abu Nawas akan mencari angin," seru mereka dengan penuh harapan. Abu Nawas pun pura-pura melakukan pencarian. Ia pergi ke tepi sungai dan bertanya pada nelayan, "Apakah kalian melihat angin lewat sini?" Nelayan menjawab,
Tidak, yang ada hanya bau ikan busuk. Ia lalu pergi ke padang pasir. Apakah angin lewat sini? Tanyanya pada seorang penggembala unta. Tidak ada angin, unta-untaku bahkan malas bergerak karena terlalu panas, jawab penggembala. Akhirnya, Abu Nawas masuk ke hutan. Ia menempelkan telinganya ke batang pohon dan berbisik, "Hei angin, sembunyi ya kau di sini?" Pohon pun diam saja, membuat Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena merasa semua ini terlalu lucu, Abu Nawas punya ide. Ia kembali ke kota dan mulai membuat pertunjukan. Ia berdiri di alun-alun dengan membawa kantong besar, lalu berteriak, "Wahai rakyat Baghdad! Hari ini aku telah menemukan jejak angin." Orang-orang langsung riuh. Mana? Mana? Abu Nawas membuka kantong kosong itu dengan wajah serius, lalu mengibaskannya ke muka penonton. "Nah, rasakan sendiri angin yang kutangkap tadi." Tentu saja orang-orang tidak merasakan apa-apa. Tapi kelucuan tingkah Abu Nawas membuat semua tertawa terbahak. Hahaha. Abu Nawas memang pintar membuat orang lupa susah. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menghadap raja dengan wajah penuh percaya diri. Ia membawa kantong besar yang tetap kosong. "Tuanku," katanya, "saya sudah menemukan jawabannya." Raja menatapnya penuh harap. "Cepat katakan, di mana angin itu?" Abu Nawas membuka kantongnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Inilah angin yang saya bawa pulang." Namun karena terlalu nakal, angin itu kabur lagi dari kantong ini. Raja langsung melotot. "Apa? Jadi kau pulang dengan tangan kosong?" Abu Nawas tersenyum licik. "Bukan begitu, tuanku. Sebenarnya angin tidak pernah hilang. Ia hanya beristirahat. Kalau angin benar-benar hilang, kita semua pasti sudah mati lemas karena tak ada udara. Jadi, jangan takut. Angin akan kembali kapan saja ia mau." Dan benar saja, lihatlah, sekarang angin sudah kembali. Benar saja, tiba-tiba hembusan angin sepau-sepau berembus lewat jendela istana. Bendera pun mulai berkibar lagi. Semua orang bersorak gembira. Raja terdiam, lalu tersenyum pahit. "Abu Nawas, kau memang licik. Tapi kau benar. Angin tidak bisa hilang. Kau berhasil menenangkan rakyatku, meskipun dengan cara konyol." Abu Nawas membungkuk hormat. "Yang penting rakyat tertawa dan tidak takut lagi, tuanku. Lagi pula, kalau angin benar-benar hilang, saya pun tidak bisa tidur nyenyak." Bayangkan, kipas pun tak berguna. Di istana pun tertawa terbahak-bahak. Sejak hari itu, orang-orang selalu ingat bagaimana Abu Nawas menipu mereka dengan kantong kosong untuk menangkap angin. Bagi rakyat Baghdad, kisah itu menjadi bahan tertawaan yang tak pernah habis. Dan setiap kali angin berhenti sejenak, orang-orang berkata sambil tertawa, "Hati-hati, jangan-jangan Abu Nawas sedang menangkap angin lagi dengan kantong kosongnya." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan harta karun yang bikin pusing. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, udara terasa hangat dan angin berhembus lembut membawa aroma roti panggang dari pasar. Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya, menyeruput teh hangat sambil mengunyah roti tipis yang diberi madu. Hari itu, ia berniat bersantai, sebab semalam ia sudah cukup sibuk menipu seorang penipu yang hendak menipunya, dan tentu saja ia menang telak. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba seorang pria tua dengan wajah keriput, janggut putih panjang, dan pakaian compang-camping berjalan tergesa ke arahnya. Nafasnya terengah-engah, matanya berkilat penuh rahasia.
Abu Nawas! Abu Nawas! Seru si kakek. Abu Nawas memiringkan kepala. Wah, pagi-pagi sudah seperti singa kelaparan. Ada apa, kakek? Pria tua itu mendekat, lalu berbisik seakan takut ada yang mendengar. Aku tahu di mana harta karun besar terkubur. Abu Nawas mengangkat alis. Kalau begitu, selamat. Kau pasti akan jadi orang terkaya di Baghdad. Kakek itu menggeleng cepat. Masalahnya, aku tak bisa mengambilnya sendiri. Butuh kecerdikan, nyali, dan sedikit keahlian menipu. Abu Nawas pura-pura terkejut. Loh, siapa lagi yang bisa menipu selain aku? Baiklah, ceritakan detailnya. Kakek itu menyerahkan selembar perkamen tua yang sudah menguning. Peta itu dipenuhi coretan aneh, simbol matahari, bulan, dan seekor unta yang tampak sedang tersenyum. Di pojoknya tertulis kata-kata yang membingungkan. Barang siapa ingin harta ini, harus mengorbankan tawa. Abu Nawas langsung tertarik. Mengorbankan tawa? Waduh, itu artinya aku harus berhenti tertawa? Mana bisa? Hidup tanpa tawa sama saja seperti makan tanpa garam. Kakek menjelaskan bahwa peta ini milik seorang saudagar gila dari masa lalu. Ia menyembunyikan hartanya di sebuah tempat rahasia di luar kota Baghdad, dikelilingi jebakan dan teka-teki. Konon, banyak yang mencoba mengambilnya, tapi semuanya pulang dengan wajah kusut, bahkan ada yang tertawa tanpa henti hingga pingsan. Jadi, kita harus pergi ke sana dan menaklukkan teka-tekinya, kata Abu Nawas sambil menyipitkan mata. Tapi, kakek, kenapa kau tidak pergi dengan orang lain? Kakek itu menatapnya dengan serius. Karena hanya kau yang cukup licik untuk menipu jebakan-jebakan itu. Mereka berangkat keesokan harinya, membawa bekal roti, kurma, air, dan sebuah ember kosong, yang Abu Nawas klaim mungkin akan berguna. Mereka menempuh perjalanan melewati padang pasir, kebun kurma, hingga sebuah lembah kecil yang sepi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu rombongan pedagang unta. Salah satu unta melihat Abu Nawas dan mendengus keras. Abu Nawas membalas dengan senyum miring. Kau lihat, kakek? Unta itu mengingatku. Dia pasti salah satu korban kelakuanku di masa lalu, ujar Abu Nawas. Korban? Tanya kakek itu bingung. Ya, dulu aku pernah menjual pasir kepada pemiliknya, jawab Abu Nawas santai. Akhirnya mereka tiba di sebuah tebing batu besar. Di tengahnya, ada sebuah pintu batu tinggi dengan ukiran wajah manusia yang tersenyum lebar. Di bawahnya ada tulisan, hanya yang bisa membuatku berhenti tersenyum boleh masuk. Kakek itu bingung. Bagaimana caranya membuat ukiran batu berhenti tersenyum? Abu Nawas berpikir sebentar, lalu tersenyum nakal. Ia mengambil sepotong kurma dari kantongnya, memakannya, lalu mengunyah bijinya hingga pipinya mengembung seperti tupai. Kemudian ia meludahkannya tepat ke arah mulut ukiran batu. Hasilnya, ekspresi ukiran itu berubah menjadi cemberut. Pintu pun terbuka. Kakek melongo. Kau benar-benar tidak sopan. Abu Nawas mengangkat bahu. Yang penting berhasil. Mereka masuk ke lorong gelap yang berujung pada sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan ada patung raksasa badu tua dengan mulut terbuka lebar. Setiap kali mereka melangkah, terdengar suara tawa keras dari segala arah. Suara itu begitu menular hingga kakek terus terkekeh tanpa bisa berhenti. Abu Nawas, hahaha, aku tidak bisa berhenti, hahaha. Abu Nawas menyadari ini adalah jebakan, mengorbankan tawa, yang dimaksud di peta. Ia tahu jika ia ikut tertawa, mereka tidak akan pernah keluar. Dengan sigap,
Ia memasukkan kapas ke telinganya dan tetap menjaga wajah datar. Lalu ia mendekati patung badut itu, memeriksanya, dan menemukan tuas di dalam mulutnya. Ia menarik tuas itu, dan suara tawa pun berhenti. Kakek langsung terjatuh ke tanah, kelelahan. "Kau menyelamatkanku." Abu Nawas nyengir. "Jangan berterima kasih dulu. Kita baru sampai setengah jalan." Mereka melanjutkan perjalanan ke ruang berikutnya, yang lantainya bersinar keemasan. Abu Nawas langsung curiga. "Kakek, kalau lantai ini benar-benar emas, kenapa tidak diambil saja oleh pencari harta sebelumnya?" Ia mengetuk lantai itu, dan benar saja. Lantai itu hanyalah cat emas di atas papan tipis. Beberapa bagian bahkan berlubang, siap menjebloskan siapapun yang berjalan sembarangan. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas mengambil ember kosongnya, mengisinya dengan pasir dari luar, lalu menaburkannya di lantai. Pasir itu menandai jalur aman yang tidak berlubang. Mereka pun bisa melewati ruangan itu tanpa terperosok. Mereka tiba di ruangan terakhir. Di sana ada sebuah peti kayu besar yang terkunci rapat, di atasnya tertulis, "Yang rakus akan kehilangan segalanya." Kakek itu langsung menggeser Abu Nawas. "Biar aku yang buka," katanya sambil berusaha mencungkil peti itu. Namun Abu Nawas menahannya. "Tunggu, kakek. Pasti ada jebakannya." Benar saja, setelah diperiksa, ternyata kunci peti itu terhubung dengan tali yang akan menjatuhkan batu besar dari atas jika dibuka sembarangan. Dengan santai, Abu Nawas memotong tali itu dulu, lalu membuka petinya. Di dalamnya, bukan emas, bukan perhiasan, melainkan tumpukan buku-buku tua berisi lelucon dan teka-teki. Kakek itu menatapnya kecewa. "Jadi, ini harta karunnya? Lelucon?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kakek, ini jauh lebih berharga daripada emas. Dengan lelucon-lelucon ini, aku bisa membuat seluruh Baghdad tertawa, dan mungkin juga membuat raja memberiku hadiah besar." Kakek hanya bisa menggeleng, sementara Abu Nawas berjalan pulang sambil membaca salah satu lelucon di buku itu, tertawa hingga matanya berair. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Negeri Awan. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput secangkir kopi. Ia menatap langit yang biru sambil bergumam, "Andai aku bisa terbang ke atas awan, pasti hidupku tak perlu repot-repot mencuci baju dan membayar pajak." Kalimat ngawurnya ini ternyata terdengar oleh seorang pedagang keliling yang lewat sambil menuntun keledainya. "Hei Abu Nawas," seru pedagang itu. "Katanya kau bisa pergi kemana saja, bahkan menipu raja. Apa kau bisa pergi ke negeri awan?" Abu Nawas tersedak kopinya. "Ke negeri awan?" "Iya," lanjut si pedagang sambil tertawa. "Kalau kau bisa pergi ke negeri awan dan bawa oleh-oleh dari sana, semua orang di kota akan percaya kau memang orang paling hebat. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba duduk di depan rumah lagi. Malu kota ini." Abu Nawas tentu tidak bisa menerima tantangan ini dengan diam. Harga dirinya sebagai penipu ulung, maksudnya, pemikir kreatif, sedang dipertaruhkan. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar Loak. Ia membeli benda-benda yang sangat tidak masuk akal. Ia membeli sebuah payung bolong, sepatu balet bekas, benang layangan sepanjang 1000 depa, ember besar dan seekor angsa, yang tidak bisa terbang. Orang-orang bertanya, "Untuk apa itu semua, Abu Nawas?"
Ia menjawab dengan tenang, untuk terbang ke negeri awan, tentu saja. Keesokan harinya, Abu Nawas naik ke bukit tertinggi sambil membawa semua barang aneh itu. Ia duduk di dalam ember besar, memegang angsa yang diikat benang layangan, memakai payung bolong sebagai kemudi, dan sepatu balet untuk gaya. Orang-orang berkumpul di bawah bukit, tertawa dan saling bertaruh berapa detik Abu Nawas akan jatuh. "Bersiaplah untuk menyaksikan keajaiban langit," teriak Abu Nawas. Lalu ia menyuruh seorang anak kecil untuk mendorong embernya ke jurang. Maksudnya, ke lereng yang landai. Wuus! Ember meluncur. Angsa mengepak-ngepak panik, payung bolong berkibar tanpa arah, dan benang layangan kusut di mana-mana. Sampai akhirnya, bam! Abu Nawas jatuh ke tumpukan jerami. Saat pingsan, Abu Nawas bermimpi dirinya sampai ke negeri awan. Di sana, semua orang terbang menggunakan sandal melayang, dan nasi turun dari langit 3 kali sehari. Ia bertemu Raja Awan bernama Sultan Udan Gerimis, seorang pria gemuk berbulu kapas, yang selalu mendengkur saat berbicara. "Apa kau membawa oleh-oleh dari bumi?" tanya Sultan. Abu Nawas mengeluarkan sepatu baletnya. "Ini, sepatu sakti bumi. Bisa membuat Anda menari meski sedang lapar." Raja tertawa dan memberikan Abu Nawas hadiah, seekor monyet berkacamata yang bisa berbicara. "Bawalah monyet ini sebagai bukti kau pernah ke negeri awan," kata sang raja. Abu Nawas terbangun di atas jerami. Di pangkuannya, seekor monyet sungguhan sedang duduk, mengenakan kacamata. Entah dari mana datangnya, tidak ada yang tahu. Tapi orang-orang yang menyaksikan langsung percaya. "Monyet itu benar-benar bicara," teriak seseorang. Dan benar saja. "Namaku Tito, dan aku butuh kopi," kata si monyet dengan suara parau. Semua orang heboh, percaya Abu Nawas benar-benar ke negeri awan. Mereka mengaraknya keliling kota. Pedagang keliling yang menantangnya malah minta ampun dan mengaku kalah. Beberapa hari kemudian, Raja mendengar kisah ini dan memanggil Abu Nawas. "Kalau kau bisa ke negeri awan," kata Raja, "bawa aku ke sana. Aku ingin bertemu Sultan Udan Gerimis." Abu Nawas tersenyum. "Paduka, hanya mereka yang punya hati selembut awan dan pikiran seaneh mimpi yang bisa sampai ke sana." Raja bingung, tapi karena tidak mau dibilang hatinya keras dan pikirannya normal, ia mengangguk. "Kalau begitu, aku percaya padamu saja, Abu Nawas." Dan begitulah. Abu Nawas kembali menang hanya dengan ember, angsa panik, dan monyet ajaib yang entah dari mana. Kadang, yang membuatmu terbang bukan sayap, tapi akal yang kelewat bebas dan mulut yang kebanyakan gaya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan nyata. Di pagi hari yang cerah di Baghdad, angin semilir menyapu dedaunan, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Di tengah ketenangan itu, tampak seorang pria bersorban putih, berjanggut rapi, duduk santai di sebuah warung teh sambil menyeruput perlahan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Dengan satu kaki naik ke kursi dan satu tangan menopang dagu, ia tampak seperti sedang merenung dalam. Padahal sebenarnya, ia sedang menghitung berapa utangnya di warung itu minggu ini. 10 mangkuk bubur, 20 cangkir teh, dan 2 piring roti yang aku bilang mau bayar besok, yang besoknya nggak pernah datang, gumamnya. Tiba-tiba,
Dari ujung jalan muncullah seorang peramal keliling. Ia mengenakan jubah robek, rambutnya acak-acakan seperti habis disambar angin topan, dan membawa bola kristal retak sebesar semangka. Ramalan. Ramalan. Mau tahu nasibmu? Cuma 2 dirham. Dijamin lebih akurat dari gosip tetangga. Abu Nawas melirik si peramal sambil menahan tawa. Ia berbisik pada pemilik warung, peramal model begituan bisa hidup dari omong kosong. Kenapa aku tidak? Seolah mendapat wahyu dari langit, Abu Nawas berdiri dengan semangat. Ia menepuk jidat, ini dia. Aku akan jadi peramal palsu. Tapi bukan peramal biasa, aku akan jadi peramal terlucu se-Baghdad. Keesokan paginya, Abu Nawas tampil beda. Ia mengenakan jubah ungu tua milik seorang tukang sulap tua, dan membawa bola kelapa yang dipoles mengilap dengan minyak goreng bekas. Ia membuka lapak di tengah pasar dan memasang papan besar bertuliskan Abu Nawastradamus. Ramalan akurat 97%, sisanya bisa bikin ngakak. Orang-orang tertawa. Tapi ya begitulah, warga Baghdad itu gampang penasaran. Mereka pun mendekat. Seorang nenek gemuk datang pertama. Wahai peramal agung, apakah aku akan bertemu cinta sejati? Abu Nawas menutup mata, mengelus bola kelapa, lalu menjawab, Aku melihat seorang pria tua, berkumis tebal, dengan gigi 2, akan meminangmu. Tapi dia tidak membawa cincin, hanya membawa sandal jepit. Nenek itu malah tertawa terpingkal-pingkal. Setidaknya dia tidak bawa utang. Sejak hari itu, lapak Abu Nawastradamus selalu ramai. Ia tidak hanya meramal, tapi juga menertawakan realita dengan gaya dramatis. Ada yang tanya soal jodoh, ia jawab, jodohmu sedang dalam perjalanan, tapi dia nyasar ke kampung sebelah. Ada yang tanya soal rezeki, ia jawab, aku melihat uang datang, tapi kamu lupa tutup dompet, jadi dia kabur. Pokoknya, semua ramalannya ngawur, tapi justru bikin orang terhibur. Suatu hari, datanglah seorang utusan istana dengan wajah tegang dan napas ngos-ngosan. Abu Nawas, Baginda Raja ingin bertemu. Katanya, ramalanmu menggemparkan pasar. Abu Nawas langsung panik. Ya, guyonanku ketahuan juga. Ia dibawa ke istana, duduk di hadapan Raja Harun al-Rasyid yang duduk di atas singgasana emas dengan tatapan tajam, ditemani para menteri dan penasihat istana. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin menguji ramalanmu. Ramalkan apa yang akan terjadi 3 hari dari sekarang. Tapi ingat, kalau meleset, kepalamu bukan lagi di atas leher. Abu Nawas gemetar. Astaga, kenapa tadi nggak buka lapak jual es kelapa aja? Ia menatap bola kelapanya, menatap Raja, menatap burung merpati di jendela, lalu berkata dengan suara berat. Dalam 3 hari, seekor unta akan masuk ke dapur istana dan menimbulkan kekacauan besar. Seluruh istana tertawa. Para menteri bahkan nyaris terjatuh dari kursi. Unta di dapur? Abu Nawas, kamu ini pelawak atau peramal? Kalau ramalan ini benar, aku akan beri kau hadiah besar, kata Raja sambil tertawa. Tapi kalau salah, ya, kau bisa ramal nasibmu sendiri. Hari pertama berlalu, tidak ada unta. Hari kedua, suasana istana tenang. Abu Nawas sudah mulai menyusun wasiat di balik lembaran roti. Namun pada hari ketiga, menjelang siang, sebuah kejadian aneh terjadi.
Seekor unta liar kabur dari rombongan pedagang yang sedang mengirim barang ke dapur istana. Entah bagaimana caranya, si unta menyelonong masuk lewat pintu belakang, menghantam rak piring, menjatuhkan guci minyak zaitun, dan menginjak kepala juru masak istana yang sedang membuat kari. Kuah! Ada unta di dapur. Jeritan itu menggema ke seluruh istana. Para pelayan berlari-lari ketakutan, juru masak tersungkur ke dalam kuali sup, dan si unta malah duduk santai sambil mengunyah guling dapur. Raja ternganga. Para menteri melongo. Dan Abu Nawas tersenyum geli di ujung ruangan. Ramalannya jadi nyata, teriak semua orang. Raja memanggil Abu Nawas. Bagaimana bisa ramalanmu benar? Kau punya ilmu gaib? Abu Nawas menunduk, lalu bicara pelan. Baginda, bola kelapa tidak pernah berbohong. Tapi sebenarnya, saya hanya mengarang karena panik. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, kau memang gila. Tapi gila yang menghibur. Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi 100 keping emas, sebidang tanah, dan 1 ekor unta. Yang lainnya, bukan yang ngamuk di dapur tadi. Sejak hari itu, Abu Nawas berhenti jadi peramal. Ia kembali ke warung teh, menikmati hidup, sambil menceritakan kisah ramalan unta pada siapapun yang mau traktir makan. Pesan moral. Kadang-kadang, ramalan bukan soal melihat masa depan, tapi soal keberuntungan dan timing yang absurd. Dan kalau kamu sedang sial, mungkin itu cuma nasib. Tapi kalau kamu Abu Nawas, itu pasti jadi komedi luar biasa. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dan lomba berpikir cerdas. Pada suatu hari yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang merasa bosan luar biasa. Sudah main catur, bosan. Sudah berburu, lelah. Sudah makan 7 piring, malah mengantuk. Maka, sambil bersandar di singgasananya yang empuk, Raja berseru pada para menterinya. Wahai para menteri, aku butuh hiburan. Tapi bukan hiburan biasa. Aku ingin menguji kecerdasan rakyatku. Adakan sebuah lomba berpikir cerdas. Para menteri pun saling berpandangan. Lomba berpikir cerdas, tuanku? Benar, kata sang raja. Buatlah lomba di mana setiap peserta harus menunjukkan kecerdasannya lewat jawaban yang tak biasa, penuh akal, dan mengundang tawa. Seketika para menteri bekerja keras menyiapkan lomba itu. Selebaran ditempel di pasar-pasar, di pohon-pohon, bahkan di punggung unta, yang tentu saja untanya tidak paham apa-apa. Syaratnya, siapapun boleh ikut, asalkan bisa menjawab satu pertanyaan aneh dengan jawaban yang lebih aneh tapi cerdas. Tentu saja kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas, si ahli akal yang terkenal di seantero negeri. Tapi, hari itu, Abu Nawas sedang bersantai sambil makan semangka. Lomba berpikir cerdas, gumamnya sambil menggigit semangka. Kalau terlalu serius, tak lucu. Kalau terlalu lucu, bisa-bisa dianggap gila. Harus pas. Dan benar saja, pada hari perlombaan, alun-alun istana dipenuhi rakyat. Para peserta dari berbagai kalangan maju satu persatu. Ada yang menjawab pertanyaan dengan pantun, dengan nyanyian, bahkan ada yang menjawab dengan menari-nari sambil bersajak,
yang jurinya sampai bingung. Ini lomba berpikir atau audisi teater? Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Ia berjalan santai ke tengah lapangan. Sorban putihnya berkibar tertiup angin, jubahnya berdebu sedikit karena tadi sempat tergelincir di warung bubur. "Abu Nawas," seru sang raja, senang melihat wajah sahabat sekaligus pengocok otaknya ini. "Baiklah, karena kau terkenal cerdik, pertanyaannya juga harus tidak biasa." Raja pun tersenyum licik dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu, mana yang lebih penting, telur atau ayam?" Semua penonton langsung hening. Pertanyaan klasik ini sudah membuat banyak orang terjebak dalam perdebatan tiada akhir. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menjawab, "Yang lebih penting adalah penjualnya, tuanku." Raja sampai tersedak air zam-zam. "Penjualnya? Kenapa begitu?" tanya raja, tercengang. "Karena tanpa penjual, baik ayam maupun telur tidak bisa saya beli untuk sarapan pagi," kata Abu Nawas sambil tertawa. Penonton pun langsung meledak dalam tawa. Para juri yang tadinya tegang mulai mengangguk-angguk. Tapi raja belum puas. Ia ingin lebih. "Baik, pertanyaan kedua," kata raja. "Apa yang bisa berjalan tanpa kaki, bisa terbang tanpa sayap, dan bisa membuat orang menangis tanpa suara?" Abu Nawas mengelus janggutnya, pura-pura berpikir keras. Lalu ia menjawab pelan. Jawabannya adalah, hutang, tuanku. "Hutang?" Raja melongo. "Benar. Hutang bisa membuat orang lari, walau tak punya kaki. Pikiran tentang hutang bisa terbang kemana-mana, walau tak bersayap. Dan siapapun yang terlilit hutang, bisa menangis diam-diam, bahkan saat tertawa," katanya sambil membuat ekspresi sedih bercampur lucu. Penonton langsung tertawa terbahak-bahak sambil mengelus kantong mereka masing-masing, mungkin terkena sindiran halus. Raja sampai bangkit dari singgasana sambil tertawa. "Luar biasa. Tapi aku ingin mencoba menjebakmu dengan satu pertanyaan terakhir." Semua menahan napas. Jika seekor unta, seekor kambing, dan seorang pedagang sedang naik rakit, lalu rakitnya karam, siapa yang harus diselamatkan dulu? Abu Nawas terlihat tenang. Ia menjawab, "Yang harus diselamatkan lebih dulu adalah rakitnya, tuanku." "Kenapa?" tanya raja lagi, kini mulai mengerti arah jebakan ini. "Karena tanpa rakit, semua akan tenggelam. Dan bila rakitnya utuh, semua bisa naik lagi. Termasuk pedagang, kambing, dan unta walaupun untanya mungkin harus diet dulu agar muat." Tawa pun pecah lebih keras dari sebelumnya. Bahkan unta penjaga istana mengeluarkan suara yang entah mirip tawa atau batuk. Raja pun akhirnya mengangkat tangan. "Wahai rakyatku, tak diragukan lagi, juara lomba berpikir cerdas tahun ini adalah Abu Nawas." Semua bersorak. Abu Nawas pun mendapatkan hadiah seekor kambing, sekarung kurma, dan satu kotak berisi pertanyaan-pertanyaan aneh untuk dijawab minggu depan. Sambil mengangkat kambingnya, yang kelihatan bingung, Abu Nawas berkata pada penonton, "Yang penting dalam hidup bukan seberapa banyak kau tahu, tapi seberapa lucu cara kau menjawab sesuatu yang tidak kau tahu." Semua pun tertawa dan bersorak. Dan sejak hari itu, tak ada satupun orang Baghdad yang bisa melupakan lomba berpikir cerdas yang dimenangkan oleh si jenius penuh jenaka, Abu Nawas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.
Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum